Halo semuanya, masih di pembelajaran English for Business yang kali ini akan mengangkat tema personal branding. Personal branding sangat penting untuk seseorang, baik itu nantinya sebagai seorang pebisnis atau sebagai seorang pegawai. Kenapa? Karena personal branding ini nantinya akan menjadi representasi diri kita kepada orang lain, yakni kepada calon klien atau calon atasan kita. Baik, kita lihat terlebih dahulu definisi dari personal branding ini. Personal branding is the specialty or characteristic of individual to be known by others. Ingin dikenal seperti apa sih kita itu oleh orang lain. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa kita atau Anda, you as the asset. As the asset seperti apa? Sebagai aset bahwa kita ini adalah orang yang mampu untuk bisa menjadi seorang pebisnis atau orang yang mampu untuk melakukan suatu pekerjaan di sebuah perusahaan. Fungsinya untuk apa personal branding itu? Yang pertama adalah to promote yourself. Ketika misalnya kita membrandingkan diri kita untuk menjadi seorang pebisnis, berarti kita harus mampu untuk bisa melider atau memiliki jiwa kepemimpinan ya, jiwa kepemimpinan untuk bisa memimpin banyak orang misalnya. Tapi ketika kita mempromote ourselves as the employee for example, berarti kita juga harus memiliki kemampuan atau keterampilan yang bisa membantu atasan kita untuk meraih suatu kesuksesan. Yang kedua fungsinya adalah to develop and maintain reputation and impression of individual. Yang pasti tentu saja untuk mengembangkan dan juga mempertahankan reputasi diri sendiri sebagai nantinya apakah pebisnis ataupun sebagai employee. Kemudian yang ketiga adalah to support reputation and impression of bigger scale. Meskipun nantinya kita menjadi misalnya seorang pebisnis, tentu saja kita tidak hanya akan membawa diri kita sebagai seorang pimpinan sebuah bisnis atau owner sebuah bisnis, tapi sebuah brand dari bisnis kita yang membawa tentu saja pegawai-pegawai kita nantinya ya. Jadi ini akan support reputation and impression of bigger scale tentunya. Kemudian apa sih benefits personal branding itu? Ya tentu saja untuk to build self confidence and other trust. Ketika kita membranding diri kita sebagai misalnya saya adalah seorang translator. Translator seperti apa? Misalnya translator yang akan selalu tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu misalnya. Kemudian menjadi what is that? Graphic designer. Graphic designer seperti apa? I'm going to be a unique graphic designer with good design for example. Boleh misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah to build and expand network. Ketika kita membranding diri kita menjadi sesuatu atau seseorang yang mudah dikenal oleh orang lain, kita akan bisa membuild dan juga expand our network atau jaringan kita. Yang pastinya nanti kita akan biasanya ketika kita membranding diri kita menjadi sesuatu misalnya sesuatu translator misalnya, berarti network kita akan berada di komunitas tersebut, meskipun pada akhirnya nanti we have to expand our network. Kemudian ketika kita mempunyai personal branding, benefit yang lain adalah to establish credibility. Pastinya ini akan menjadi pegangan untuk klien atau misalnya untuk atasan kita ketika kita membranding personal kita menjadi sesuatu yang baik ya. Kemudian to have authenticity. Personal branding tentu saja akan merepresentasikan keautentikan diri kita yang kalau bisa nantinya berbeda daripada yang lain. Ketika misalnya I'm going to be a translator. Translator yang seperti apa? Translator yang akan berbeda dari orang lain. Bedanya seperti apa? Jadi kita harus punya authenticity sendiri ya. Kemudian to obtain profit. Misalnya untuk apa? For life, for our product atau our service. Ketika misalnya kita sebut saja kalau misalnya kita sebagai pebisnis, ketika orang-orang lain tahu bahwa dia itu adalah orang yang ramah, dia itu orang yang memang mampu memenuhi deadline dengan cepat misalnya, berarti kan akan memiliki profit yang luas ya, selain untuk diri kita, produk kita dan juga service kita. Kita cek terlebih dahulu individual in need untuk entrepreneur dan juga untuk employee. Ketika misalnya
Entrepreneurs itu kan people who open and run their business. Kemudian they practically work for themselves and in the long run open work opportunities for others. They need it for promoting and they're developing their business. Jadi entrepreneurs ini akan sangat memerlukan personal branding for promoting and then developing their business. Selain itu agar calon-calon employee itu bisa percaya bahwa company-nya dia nantinya atau bisnisnya dia nantinya itu memang terpercaya ya. Jadi mereka akan dengan serta-merta ya sudah akan melamar pekerjaan di situ misalnya. Kemudian untuk employee, ketika employees are people who work for a company, they don't own the company and rely on it for duties and income. Yang pasti di sini they need personal branding for obtaining trust from coworker, supervisor, and other people who have cooperated with their company nantinya. Jadi tentu saja kalau yang ini entrepreneur, dia membawa diri dia, baru kemudian dia membawa company-nya. Kalau yang ini pada akhirnya dia akan menjadi wakil dari company yang yang diwakilinya juga oleh dirinya. Jadi it is like kalau dalam bahasa Indonesia apa ya, pars pro toto gitu ya. Jadi sebagian yang mewakili kebanyakan begitu. Alright, how to make personal branding? You have to know yourself. Harus benar-benar mengetahui diri sendiri. Kemudian you have to decide what you want to be known as. Ingin dikenal seperti apa sih gitu. Kita itu apakah misalnya sebagai seorang translator, atau sebagai seorang teacher, atau misalnya sebagai seorang writing consultant, atau misalnya sebagai seorang photographer, misalnya that will be based on you ya. Itu tadi contohnya saya. Kemudian you have to choose your target audience. Ketika saya misalnya berada di suatu komunitas fotografi, berarti I'm going to make my personal branding itu as a photographer misal. Tapi ketika saya berada di sebuah forum layanan bahasa, for example, so I'm going to be a writing consultant misal ya. Kemudian you have to observe the expert. Jadi expert yang memiliki expertise yang sama dengan kita harus observe supaya kita tahu mereka personal brandingnya seperti apa gitu. Tapi hati-hati, jangan pada akhirnya plagiarism ya. Oh, saya ingin menjadi misalnya Bill Gates itu punya personal branding sendiri gitu. Jangan sampai plagiat, tapi kita harus ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Kemudian kalau ini follow your mentor if you have a mentor. Kalaupun misalnya tidak, mentor kita pasti punya seseorang yang kita kagumi misalnya ya. Kita jadikan itu mentor meskipun dia tidak mementori kita secara langsung. Sometimes kita melihat podcast atau misalnya public figure atau misalnya dan lain-lain yang kita jadikan mentor. Jadi boleh kita observe dulu mereka, kemudian kita mengikuti mereka. Kemudian please conduct informal research. Informal research itu untuk apa? To find out what kind of personal branding that is attractive, atau yang fantastic, yang awesome, yang pada akhirnya membuat banyak orang itu tertarik kepada dia untuk mendapatkan atau untuk memakai jasa ataupun menggunakan produknya misalnya. Kemudian you have to create a concept. Gak tiba-tiba I'm going to be a graphic designer, kemudian saya akan menjadi seorang saya personal brandingnya adalah misalnya ya a unique graphic designer. Boleh tidak? Oh boleh, tapi you have to explain what is unique in that personal branding. Harus berbeda nantinya ya, harus benar-benar berbeda, harus benar-benar unik, yang pada akhirnya mereka akan lebih memilih Anda daripada graphic designer yang lain misal. Setelah membuat konsep, you have to understand the word, the phrase, dan juga the clause supaya enak didengar dan juga enak dilihat. Jadi you have to make an eye-catching personal branding nantinya ya. Make an eye-catching personal branding. Misalnya kalau saya I make as a freelance translator, I always make like this: one-stop English service misalnya. Ketika one-stop English service, I'm going to make a translating, proofreading, and then editing. Itu saja misalnya. In an on-time deadline, as you want, as a discussion, misalnya seperti itu.
Jadi personal brandingnya itu nantinya personal branding in here berarti personal branding untuk service saya, one stop English service. Titik misal. Boleh nggak yang lain? Saya pernah lihat one stop wedding organizer dan lain-lain yang lainnya lagi ya. So you have to create concept, kemudian understand the word, phrase, dan juga close yang tentu saja eye catching nantinya ya. Okay, types of personal branding. If you want to make a personal branding, you have to make it in a short, simple, dan juga parallel. Di sini have the same part of speech. Ketika misalnya kita buat jargonnya itu semuanya dari adjective, berarti semuanya harus adjective misalnya. Okay, misalnya untuk freelancer, okay, I'm beautiful, attractive, and nice, for example. Beautiful, attractive, dan juga nice itu adalah adjective. Jadi semuanya sama ya, jabatan katanya, part of speech-nya sama. Ketika kita mau membuatnya dalam kata benda, berarti semuanya harus dalam kata benda. Supaya apa? Supaya enak didengar dan juga enak dilihat ketika itu ditulis. Dan jangan lupa, that will be easy to remember. Begitu. Oke, dan itu hanya untuk jargon. Nah, kalau misalnya kita membuat portfolio untuk personal branding kita, yang mana portfolio ini pasti akan berkaitan erat dengan pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Saya balik lagi ya untuk membuat example-nya adalah graphic designer. Nah, ketika yang ini misalnya ini untuk saya yang tadi jargonnya one stop English service. Kalau misalnya ini untuk ini portfolio ini adalah a combination of at least two of following media, misalnya picture dan writing, atau writing dan audio, atau audio dan juga video. Jadi portfolio ini sangat-sangat baik ketika misalnya kita punya background yang memang memerlukan portofolio atau lampiran-lampiran yang berupa picture, writing, audio, ataupun video. Kemudian personal branding yang ketiga adalah yang muncul di application letter. Jadi di application letter apa ya namanya, surat lamaran kerja misalnya ya, personal branding itu juga muncul sebetulnya dalam sebuah paragraf yang disusun secara sistematis dan struktural. Jadi kalau misalnya di application letter itu biasanya itu akan ada di paragraf kedua. Misal nih, dalam surat dalam surat lamaran kerja itu yang pertama kita akan mengetahui akan memberitahukan bahwa saya mendapatkan saya mendapatkan lowongan pekerjaan ini dari bla 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 bla, yang pada akhirnya saya tertarik untuk bisa submit this application letter. Nah, yang kedua baru kemudian paragraf keduanya diisi oleh a systematic structural paragraph of personal branding. Okay, so are you ready for showing a personal branding? If you are ready, you have to know about the vocabulary that can be used for your personal branding. Kita lihat ada beberapa vocabulary yang bisa dipakai ketika kita memberitahukan karakteristik yang bisa kita buat menjadi our personal branding. Ya, ada bitter, cynical, ini yang agak-agak ya, yang tidak baik sebetulnya, envious, impolite, tapi ketika pada akhirnya kalian menggunakannya dengan baik, so actually that will be okay. Ada contemplative, reliable, critical, honest, conventional, trustworthy, didactic, reliable, earnest, self-assured, erudite, graceful, bright, gifted, talented, sociable, easygoing, determined, kemudian attractive dan intelligent. Hati-hati dengan kolom yang ini, kemudian you can use this one. Okay, don't forget, make your personal branding right now, make a concept, and then don't forget you have to understand the word, the phrase, and then the close. Make your jargon, and don't forget to prepare your portfolio. Thank you.